Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati Kepala Bagian, pejabat fungsional ahli madya dan ahli muda di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu para hadirin sekalian yang telah hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama dalam acara Rapat Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang bertempat di Grand G7 Hotel Pasar Baru, Jakarta Pusat. Salawat serta salam semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta semua yang mengikuti ajaran-ajarannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu pembicara yang sudah berkenan hadir secara langsung maupun secara virtual nantinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia dan pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara rakor pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Alfian. Kepada Saudara Alfian disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azmihi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara rapat koordinasi pembinaan dan penataan kelembagaan
sekretariat daerah di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kami mohon, kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa bapak ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Rabbana zolamna anfusana, wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian Kelembagaan dan Ancap Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri. Kepada Bapak Jose Rizal SSTP MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekjen Kemendagri, Bapak Evan yang juga sebagai PLH Kepala Biro Umum ya. Jadi terima kasih sekali Pak di sela-sela waktunya ya untuk hadir di acara kami. Ya. Beliau ini kalau jam kerja sudah habis, ada ekstra lagi tambahannya ya sebagai Kepala Biro Umum. Ya, luar biasa sibuknya. Semoga sehat selalu Pak Evan, Kepala Biro. Terima kasih Pak kehadirannya. Kemudian kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, Kepala Biro NTB, ya Wartawan NTB sudah berkenan hadir. Kemudian dari Sumut juga ada ya, Kepala Biro Wartawan Sumut, Sultra, Gorontalo, Sulteng, dan Jambi. Serta ada juga Pak Asisten 3 Provinsi Bengkulu Pak, ya senior kami. Terima kasih Pak sudah datang. Kemudian sejumlah narasumber Pak, sesuai dengan schedule-nya nanti, itu ada Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik Hukum, Keamanan dan Pemda Kementerian PAN dan RB. Kemudian Asdep Manajemen Karir dan Talenta SDM, Aparatur Kementerian PAN dan RB. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Kemudian PLH Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dirjen Otda, nanti bergabung jam 10.45 Pak Paskalis. Kemudian kawan-kawan sejumlah kepala biro bagian yang mewakili Setda di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta teman-teman dari Zoom meeting ini juga hadir ya. Terkhusus teman-teman panitia dari bagian kelembagaan, ya terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini ya dengan penuh kekompakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kekuatan dan kesehatan kita bisa hadir bersama ya. Walaupun sempat bermacet ria di Jakarta ya, tapi teman-teman mendengar ini adalah momentum yang penting dan materi-materinya yang sangat urgen ya, karena terkait dengan bagaimana perubahan kelembagaan Setda secara khusus dan secara umumnya di daerah yang dikaitkan dengan penggunaan aplikasi Setda yang berada di bagian kelembagaan Ortala Kemendagri. Nanti akan dipaparkan oleh masing-masing narasumber. Selanjutnya kami laporkan latar belakang penyelenggaraan acara ini, yakni sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014
bahwasanya pembinaan dan pengawasan Pemda, ya, Kemendagri memiliki tugas di mana salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada PP 18 2016 menegaskan fungsi Setda sebagai koordinasi perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Ini strategis sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif, dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah. Kemudian pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh gubernur, bupati, wali kota yang berkaitan dengan fungsi masing-masing. Kemudian sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur, ini juga berkaitan sekali karena kita telah menjalankan ya penyederhanaan birokrasi selama 3 tahun. Mungkin saja ada unek-unek teman-teman ya untuk bagaimana idealnya ya nomenklatur yang ada di daerah ya bisa diungkapkan dengan Pak Istiadi nanti ya, ada Asdep Kemenpan RB. Bapak Ibu sekalian, untuk peserta kami laporkan Bapak Kepala Biro bahwasanya dari 80 undangan ya sudah ada 71 peserta, selebihnya lagi on the way, lagi dicek sama PIC kita. Kemudian ada 38 provinsi ya yang sudah hadir, ya 22 kabupaten dan 17 kota rinciannya. Kemudian pembiayaan ini sepenuhnya dibebankan pada Dipa Sekjen tahun anggaran 2024. Sedangkan waktu pelaksanaan kita adakan Rabu 28 Agustus ya, full day Pak Karo di Hotel Grand G7 Jakarta Pusat. Harapan kami selaku panitia ya agar rapat koordinasi ini nantinya dapat semakin meningkatkan peran sekretariat daerah sebagai koordinator perumusan kebijakan, koordinator pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif, dan pembinaan aparatur sipil negara. Demikian laporan dan mohon berkenan Bapak Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, selanjutnya marilah dengan seksama kita mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dengan hormat kepada Bapak Evan Nur Setiahadi SSTP MAP selaku Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya meminjam pantunnya Pak Suhajar. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena salam belum dijawab kuat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah dijawab lebih kuat. Yang menjawab dengan kuat insya Allah diberikan pahala yang melimpah. Selamat datang Pak Asdep, Pak Istiadi yang kami hormati dan kami banggakan Bapak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Pas ini baru kita mulai Bapak. Mohon izin kami lanjutkan Bapak. Sengaja Pak ini kita mulai karena menunggu Bapak Pak. Yang terhormat Pak Asisten Deputi yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk nanti berkenan bertindak sebagai salah satu narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Biro
organisasi sekretaris daerah provinsi, asisten, kemudian kepala bagian organisasi kabupaten kota, juga asisten yang mungkin berkesempatan hadir, Pak Kabag Kelembagaan dan jajaran, kemudian Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia. Tentunya marilah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dapat melaksanakan tugas. Salah satunya tugas kita hari ini adalah menghadiri rapat, menjalankan SPD, surat perintah perjalanan dinas dari daerahnya masing-masing ke sini. Nah, alhamdulillah kita momentum ini menjadi momentum yang sangat penting karena ini menjadi bagian bagaimana kita untuk kemudian mengevaluasi, kemudian juga nanti merumuskan sebuah rencana kebijakan tentunya untuk keberlanjutan tugas-tugas kita. Saya izin tadi Pak Kabak sudah menjelaskan bahwa ini dilatar belakangi bahwa kegiatan ini merupakan bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri ya. Tugas fungsi Kementerian Dalam Negeri. Kita Kemendagri sering dikenal oleh Bapak Ibu semuanya sebagai poros penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya. Tadi Pak Kabak sudah menyampaikan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu adalah kita melaksanakan pembinaan dan pengawasan, ya, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bapak Ibu sudah sangat paham semuanya. Urusan pemerintahan itu kita kelompokkan menjadi 3 kelompok urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang sifatnya absolut, kemudian yang sifatnya pemerintahan umum dan sifatnya konkuren. Nah, yang kita kerjakan ini saat ini, yang kita geluti hari ini adalah yang terkait dengan urusan pemerintahan yang sifatnya adalah konkuren, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Ini penting kita ingatkan kembali supaya kita tahu duduk perkaranya, tahu duduk permasalahannya, tahu asbabun nuzulnya gitu. Nah, di dalam urusan pemerintahan kita mengerjakan ada 32 urusan pemerintahan yang kemudian dibagi-bagi lagi, di klaster-klaster lagi ya Pak Ibu. Ada urusan yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya urusan pilihan, kan seperti ini. Nah, bahkan karena kalau kami melihat, kami dulu sebelum di biro organisasi adalah di Adwil, administrasi kewilayahan, kadang-kadang kita melihat masih banyak teman-teman daerah ini yang belum duduk begitu ya, belum duduk dengan pas. Ada yang urusan pilihan dijadikan wajib, ada yang urusan wajib dijadikan pilihan gitu. Padahal semua sudah ada kamarnya masing-masing, sudah ada porsinya masing-masing. Tapi memang ada pepatah, kamar tetangga lebih hijau dibandingkan kamar sendiri. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Gitu. Meminjam istilah Pak Istiadi kemarin. Nah, urusan wajib ini kan urusan yang memang wajib. Suka tidak suka, mau tidak mau harus dikerjakan gitu. Kalau tidak kerjakan kan jadi dosa. Dosanya siapa? Dosanya kita semua. Dosanya penyelenggara pemerintahan. Kalau pilihan kan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu. Jadi tidak semua urusan pemerintahan harus dikerjakan. Tidak punya hutan membentuk dinas kehutanan. Nah, berarti kan cuma memperbesar anggaran, membesarkan kelembagaan, tapi pelaksanaan tugas dan fungsinya nanti nggak pas. Misalnya contoh seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu selanjutnya bahwa Pak Menteri Dalam Negeri ini melaksanakan pembinaan meliputi tadi urusan, kemudian kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, ya, kemudian keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, kerjasama daerah, kebijakan daerah, pembinaan kepala daerah dan DPRD, serta binwas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini dikoordinasikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri kita, gitu ya. Nah, sedemikian banyak aspek-aspek yang harus dibinwas. Tentunya Kemendagri tidak bisa sendiri karena ada kementerian sektor yang juga terkait. Dalam hal ini adalah
Kemenpan RB misalnya, kemudian lembaga yang lain, BKN dan lain sebagainya. Nah, eh, kita berkolaborasi dan bersinergi untuk itu semuanya. Nah, forum-forum ini menjadi sangat penting dan kami mengapresiasi Pak Kabak Kelembagaan yang sudah menyiapkan waktu, tempat, dan anggaran untuk terselenggaranya kegiatan semacam ini gitu. Nah, sekilas kita flashback ke dalam bahwa desain organisasi kita saat ini kurang lebih kan kita menggunakan teorinya Pak eh, Mintzberg ya, masih menggunakan itu yang kita anut, yang dimana ada elemen dasar, 5 elemen dasar ya. Yang pertama itu kan the strategic aspect function gitu ya. Ini menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi dalam rangka menjamin tercapainya keseluruhan kegiatan organisasi sesuai dengan visi misi organisasi. Nah, kalau kemudian diimplementasikan di daerah, fungsi ini melekat tanggung jawabnya adalah pada kepala daerah. Kemudian eh, elemen yang kedua adalah supporting staff yang berfungsi mendukung tugas-tugas organisasi yang berada di luar pelaksanaan aliran kerja organisasi. Nah, kalau fungsi ini kalau kemudian kita lihat implementasinya eh, dilaksanakan oleh sekretariat daerah dan sekretariat dewan. Kemudian di operating core yang merupakan fungsi pelaksanaan tugas pokok organisasi gitu Pak Ibu yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, fungsi ini dilaksanakan oleh dinas-dinas. Kemudian the middle line yang berfungsi menjembatani antara strategic apex dengan operating core yang pada umumnya fungsi ini juga dijalankan oleh sekretaris daerah dalam hal fungsi koordinasi. Kemudian elemen yang kelima, the technostructure function yang merumuskan kebijakan pimpinan dengan mengkaji dan menyarankan berbagai pedoman-pedoman atau standarisasi tertentu. Nah, fungsi ini dilaksanakan oleh badan gitu ya, oleh badan dan inspektorat daerah. Namun Bapak Ibu, muara dari penyelenggaraan pemerintahan itu saat ini seperti kita ketahui bersama, arahnya adalah bagaimana menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Karena tuntutan saat ini masyarakat adalah kita bagaimana bisa terwujudnya pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, kemudian juga eh, berkesinambungan, pelayanan yang berkesinambungan. Itu tuntutan masyarakat kepada kita saat ini selaku penyelenggara pemerintahan. Mengapa demikian? Karena sektor private, sektor swasta itu sudah lebih jauh, lebih depan melangkah, relatif lebih baik, lebih cepat, lebih murah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu faktanya seperti itu. Nah, kenapa sektor pemerintah, sektor government tidak bisa, harus bisa. Kita melihat sekarang dunia perbankan, layanan perbankan sudah 1 kali 24 jam. Nah, slide selanjutnya itu bagaimana kita lihat mobile banking ya. Mobile banking dimiliki oleh hampir semua platform perbankan yang bisa melakukan pelayanan 1 kali 24, 7 kali dalam sehari, tidak mengenal hari libur, mau ngirim uang kapan saja, di mana saja, dalam posisi apa saja, begitu bisa dilakukan. Bahkan mohon maaf, posisi sambil rebahan, posisi di toilet, di kamar mandi, mau ngirim uang, bisa. Itu kan reformasi pelayanan publik. Dulu, mohon izin, kalau mau ngirim uang kita sendiri, duit-duit kita sendiri, mandi dulu, dandan, sisiran rapi, ya, pakai parfum, antri di bank. Antrinya sekian lama, berdiri lagi kan seperti itu. Nah, sektor publik, sektor swasta saat ini sudah luar biasa. Contohnya perbankan sudah sedemikian rupa lebih maju. 1 kali 24 jam, 7 kali seminggu, pelayanan perbankan tidak terhenti. Itu salah satu contoh mengapa sektor pemerintah harus berbenah sedemikian rupa ya.
Nah, ini tentunya sejalan dengan apa namanya transformasi pemerintahan yang saat ini orang mengenal dengan namanya eh, government 4.0 ya, di mana government adalah saat ini menjadi kolaborator, kemudian citizen ini warga masyarakat adalah co-creation, bagaimana kita menjadi kolaboratornya, memfasilitasi dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ya terkait dengan sekretariat daerah itu ada amanat peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah ya secara umum. Kemudian juga ada Permendagri nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi, kabupaten, kota yang menyatakan bahwa sekretaris daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif gitu. Monitoring evaluasi serta pelayanan administratif di lingkungan Pemda. Sekretariat daerah dalam melaksanakan fungsi pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas fungsinya. Jadi dengan uraian yang termaktub dalam Permendagri itu kan dapat kita tarik sebuah benang merah bahwa Pak Sekda ini adalah koordinator, adalah fasilitator, dan juga dinamisator dalam pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sekretaris daerah dalam mengkoordinasikan setiap kebijakan yang akan dirumuskan, ditetapkan dan diimplementasikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah atas hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD yang akan terwujud dalam bentuk program nyata dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi kemaslahatan masyarakat di wilayahnya. Nah, izin Bapak Ibu bahwa dalam hal pembinaan dan pengawasan, Menteri Dalam Negeri sesuai Permendagri nomor 56 tentang pedoman nomenklatur unit kerja Setda provinsi dan kabupaten kota melalui Dijen Otonomi Daerah, kita mengklasterkan ya, melakukan pembinaan secara umum. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Adapun secara teknis amanatnya dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, oleh Sekretariat Jenderal. Perpanjangan tangan dari Sekretaris Jenderal adalah Biro Organisasi dan Tata Laksana. Nah, inilah mengapa asbabun nuzulnya hari ini kita berkumpul difasilitasi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana. Kemudian kami laporkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa dalam rangka percepatan, dalam rangka efektivitas, dalam rangka tuntutan globalisasi, digitalisasi, tahun 2022 yang lalu Sekjen Kemendagri juga sudah membangun aplikasi iSetda yang sifatnya ini online untuk mempermudah pelaksanaan tugas. Namun memang belum efektif sehingga perlu terus untuk digaungkan, disosialisasikan, dan dilakukan updating. Ini bukan euforia, Pak Asdep mohon izin, bukan euforia, tapi kita berdasarkan kebutuhan Pak memang pada waktu itu. Seperti halnya kemarin kita si Ola yang ada di biro organisasi, kemudian Simona, kemudian Anjab ABK Pak, ini adalah untuk mempermudah bagaimana interaksi kita termasuk Setda Pak. Nah, kami berharap bahwa Setda ini juga nanti Pak Kabak kita bisa sambil sosialisasi
sambil updating, sambil mungkin juga nanti upgrading apa-apa yang perlu menjadi tambahan substansi sehingga memang efektivitas efisiensinya dapat betul-betul terjaga, kemudian bisa memenuhi ekspektasi eh, Bapak Ibu teman-teman di pemerintahan daerah. Selanjutnya mungkin yang lain yang perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring penerapan Permendagri 56 tahun 2019 ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan mungkin kita diskusikan bersama untuk kemudian dievaluasi. Yang pertama adalah dalam hal ketidakjelasan implementasi fungsi koordinasi perencanaan pembangunan antara biro atau bagian administrasi pembangunan Seda dengan bidang perencanaan pembangunan di Bapeda dan riset inovasi daerah. Ini mungkin ada tumpang tindihnya, ada apa namanya hal yang belum sinkron. Ini tentunya nanti dapat kita carikan solusi juga. Kemudian tentunya penyempurnaan Kepmendagri 0505889 tahun 2021 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Nah, ini kan kitabnya apa ya? Kitabnya penganggaran, perencanaan dan penganggaran yang setiap tahun Kepmen ini dilakukan pemutakhiran sehingga harapannya Bapak Ibu apa-apa program kegiatan bahkan sampai dengan sub kegiatan yang perlu dilakukan updating, perlu dimutakhirkan, dapat disampaikan, kemudian nantinya akan kita bawa ke Ditjen Keuangan Daerah untuk kemudian diupdate gitu. Karena kan sekarang harus ada rumahnya, kemudian harus ada cantolannya. Kalau tidak, kita tidak bisa menyusun program kegiatan, subkegiatan, artinya tidak ada anggarannya. Atau kemudian nanti menjadi kegiatan atau anggaran yang sifatnya mengada-ada, siluman. Nah itu kan nggak bisa. Sementara Kepmen ini setiap tahun bisa dilakukan pemutakhiran. Nah kesempatan bagi kita semuanya untuk dapat melakukan pemutakhiran. Program apa, kegiatan apa, bahkan sampai sub kegiatan apa yang bisa kita masukkan dalam Kepmen ini. Nah kemudian permasalahan lain atau isu lain yang juga strategis adalah SOTK Seda Pemerintahan Provinsi, Seda Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang terdiri dari 3 level pasca penyetaraan jabatan. Padahal pemerintah daerah dalam penataan SOTK Seda Provinsi dan Kabupaten Kota hendaknya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi masing-masing Pemda dengan perbedaan pada regulasi yang berlaku. Nah, tentunya apa namanya hari ini alhamdulillah tepat hadir beliau Pak Istiadi, Pak Asdep dari Kemenpan RB untuk nantinya dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Beliau ini juga sibuk sekali, jadi ini waktunya mahal sekali Bapak Ibu, nanti langsung bisa berkeluh kesah dan curhat sekaligus mohon fatwa kepada Pak Asdep, Pak Kiai kita juga ini beliau nanti bisa memberikan fatwa-fatwanya kepada kita semuanya. Nah Bapak Ibu sebelum saya akhiri ada satu tambahan dari saya yang selalu saya sampaikan di forum-forum Pak Asdep, yaitu terkait dengan sosialisasi terkait dengan kebijakan yang relatif baru yang terkait dengan Bapak Ibu di Pemda terkait dengan RB, yaitu tentang terbitnya Kepmen tentang mekanisme persetujuan pemberian TPP. Nah ini karena komitmen kami dengan Bapak Ibu di Kemenpan RB gitu ya dalam rangka percepatan RB. Tahun 2024 ini untuk TPP kita masih mempedomani Kepmendagri 904.700. Sementara saat ini juga sudah terbit Kepmendagri 904.700 nomornya
132 18 1287 ya 1287 yang itu mulai pelaksanaan TPP tahun 2026 atau pengajuan di tahun 2025 bobot RB-nya berubah Bapak Ibu. Berubah yang semula 2% menjadi 30%. Gitu. Ya. Jadi pengajuan TPP tahun 2026 yang dilakukan di tahun 2025 sudah mempedomani Kepmendagri yang baru. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, ini sudah kita simulasikan. Kalau dengan mengacu nilai RB yang kemarin dikeluarkan oleh Kemenpan RB, maka sebetulnya ini di satu sisi menguntungkan karena penilaiannya rata-rata saat ini sudah semakin baik, naik. Sehingga ada bobot, ada nilai. Nilainya juga kita sudah setting sedemikian rupa supaya yang nilainya RB naik, nilai bobotnya juga naik. Sehingga harapannya itu juga akan mendongkrak pemberian TPP untuk Bapak Ibu ASN di pemerintah daerah. Namun memang Bapak Ibu harus bekerja ekstra, bekerja keras supaya pencapaian nilai RB ini juga semakin baik. Karena prinsipnya nilai RB naik, bobotnya naik, maka nanti akumulasi terhadap perhitungan TPP juga insya Allah akan dapat naik. Nah, ini menjadi komitmen kita bersama antara Kemenpan RB dan Kemendagri, dan dalam setiap kesempatan ini kita lakukan untuk sosialisasi ini, di samping nanti pada waktunya nanti akan kita lakukan sosialisasi secara khusus. Demikian Bapak Ibu yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya mohon izin Pak Asdep, mohon izin Bapak Ibu semuanya, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pada pagi hari ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kepala Biro. Untuk selanjutnya mohon perkenan untuk sesi foto bersama dengan seluruh peserta dan narasumber. Kepada Bapak Ibu kami silakan untuk berdiri, kita akan foto bersama. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Mohon izin Bapak Ibu untuk tangan mengepal. 1, 2, 3. Terima kasih. Disilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir sudah acara pembukaan rapat koordinasi pada pagi hari ini.